Selamat pagi untuk Pak Erik dan semuanya. Sekarang saya ingin mempresentasikan tugas AFL 3 terkait dengan Sixpet untuk PT Delami Brands Karisma Busana, di mana tempat saya bekerja. Jadi untuk PT Delami ini kita terbagi dari beberapa brand pakaian, yaitu ada Eksekutif, Colorbox, etc., Wood, Wrangler, Tira Jeans, Lecoq, Jenahara, dan 707. Kemudian untuk visi dari PT Delami sendiri yaitu untuk menjadi perusahaan fashion berprestasi yang menyediakan produk berkualitas dan berharga. Kemudian untuk misinya untuk berinvestasi kepada orang, inovasi, serta masyarakat dan memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan. Untuk tugas ini saya akan fokus ke dalam brand eksekutif, yaitu di mana brand ini lebih fokus ke dalam pakaian casual maupun bisnis untuk pria maupun wanita. Kemudian untuk soalnya yaitu silakan rekan-rekan mempresentasikan Blue Ocean strategi perusahaan tempat Anda bekerja dengan menunjukkan bukti aktivitas yang akan dilakukan atau sudah dilakukan. Pertama, fase pertama adalah strategi kanvas. Jadi di sini saya memasukkan di Lami untuk khususnya untuk brand eksekutif dan untuk saingannya yaitu saingnya adalah Menzone, Uniqlo, H&M, dan Erigo. Nah, dari keempat kompetitor ini, saya menggunakan penilaian untuk pertama brand image and reputation, kemudian terkait dengan suasana toko atau bentuk tokonya, kemudian juga model dan variasi dari segi pakaian dijual, kemudian di harganya, kemudian di jasa dari servis yang dilakukan oleh SPG atau sebagai dalam toko, kemudian juga terkait dengan promosi-promosi yang ada. Dari 6 indikator ini dapat dilihat bahwa di Lamy Brands yang berwarna biru itu berada di tengah-tengah semua kompetitor. Jadi bukan yang paling utama maupun bukan yang paling terjelek seperti itu. Jadi ada banyak market share atau ada banyak market yang bisa dapat dilakukan oleh Delami jika dia dapat berinovasi atau melakukan sesuatu yang lebih membuat value edit untuk produknya sehingga menjadi nomor satu untuk bisnis industrinya. Kemudian di fase 2 ada exploration mengenai EARC grid. Yang pertama ada eliminate. Yang pertama pasti kita harus mengeliminasi produk dengan kualitas rendah yang penjualannya tidak baik. Kedua, proses produksi yang tidak efisien. Tentunya ini terkait dengan pemilihan supply chain yang baik. Kemudian ada reduce, itu ada reduce diskon yang berlebihan. Terus kemudian juga terkait dengan biaya pemasaran yang tidak tepat. Jadi pemasaran yang harus mapping pemasaran harus tepat sesuai target dan sesuai dengan apa yang kita tuju. Ketiga ada raise, yang pertama adalah pasti kualitas produk harus ditingkatkan, kemudian juga layanan pelanggan maupun after maupun before sales harus sangat baik. Ketiga brand image, walaupun Delami sudah memiliki brand awareness yang cukup tinggi, tapi alangkah baiknya lagi jika brand image-nya dinaikkan lagi dengan berbagai cara. Kemudian juga ada penambahan variasi atau model pakaian. Nah, seperti contohnya juga kita sudah ada collabs dengan Spy X Family yang mengarah ke arah komunitas-komunitas tertentu. Kemudian kita juga ada hashtag Bangga Lokal yang membuat brand image semakin lokal dan semakin baik di mata pelanggannya. Kemudian yang keempat, the create. Ini adalah pertama lini produk inovatif, yaitu meluncurkan produk yang berbeda dengan para pesaing. Tentunya, contoh misalnya pakaian yang eh, terhubung dengan alat-alat olahraga seperti smartwatch dan lain-lain mungkin. Kemudian juga ada pengalaman belanja digital, mungkin harus kita buat karena pesaingnya eh, belum ada yang seperti itu. Belanja digital di sini maksudnya adalah kita bisa membeli, kita bisa mencoba, bisa melihat apakah kita baik atau tidak menggunakan pakaian tersebut di dalam eh, dunia digital. Kemudian juga kita ada create layanan kustomisasi yaitu by order. Jadi alangkah baiknya jika kita dalam brand sudah menerima bahwa order terkait dengan pemesanan seragam sesuai dengan customisasi dari pembelinya.
Dan hal ini sebenarnya sudah dilaksanakan di sini. Jadi ada beberapa perusahaan yang order pakaian mereka ke dalam Dynamic Brands. Dan Dynamic Brands membuatkan sesuai dengan request dari perusahaan tersebut. Kemudian fase 3 yaitu Six Path Framework. Di sini saya memilih 3 bagian, yaitu industri alternatif, kedua fungsional dan emotional appeal, ketiga complementary product and services. Yang pertama terkait dengan industri alternatif, yaitu Dilami mengadopsi teknologi wearable kerjasama dengan brand terkenal. Contohnya adalah yang kita ada sekarang itu kita ada Active Shirt, di mana pakaiannya sangat nyaman dan tahan untuk sinar UV. Dan ada Relax Fit, di mana pakaiannya juga sangat nyaman digunakan karena potongan-potongan jahitannya sudah disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian kita ada collabs juga dengan tadi Specs Family, dan juga ada collabs juga dengan Demon Slayer dan sebagainya. Kemudian terkait dengan fungsional dan emotional appeal, kita menguatkan brand story kita, inovasi produk fungsional. Contohnya di sini adalah kita ada produk yang teknologi anti kerut, anti atau bahasa gampangnya adalah anti lecek. Kemudian juga kita ada beberapa store kita yang kita luaskan jadi lebih besar sehingga customer mempunyai pengalaman berbelanja yang berbeda dibanding dengan kompetitornya. Walaupun jika dibandingkan dengan H&M dan Uniqlo, eh, tentunya kita skala luasannya, tapi dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang sejenis seperti Hammer, seperti Menzone dan teman-temannya, kita salah satu yang memiliki store terluas dan di sana banyak sekali pakaian yang dipajang sehingga membuat pengalaman menarik bagi para customer. Kemudian ketiga, ada complementary product and service. Di sini kita ada layanan kustomisasi dan aksesoris pelengkapnya. Contohnya adalah seperti tadi saya bilang, kita ada buy request untuk uniform dari perusahaan-perusahaan lain. Kemudian juga ada koleksi aksesoris yang kita perbanyak seperti ada sepatu, tas, kemudian ada gelang, dan lain-lain sebagainya. Oke, Oke, sekian presentasi dari saya mengenai tugas AFL 3. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.